Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jamaah Musalla Usmaniyah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Jumat kita membuka kitab Al-Kabair bil Imam Al-Hafiz Muhammad Syamsuddin Ad-Dahabi, khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب الكتاب الكبائر للإمام الحافظ محمد شمسuddin الذهبي ونفعنا به wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala gangguan tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami ya Allah, ya Tuhan, dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah berkhidmat, yang ikhlas, yang istiqomah berjuang bersama dakwah kami ini ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imam lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bi barakati Al-Fatihah. Iya. Sholat. Tsumma bibarakati suratul Fatihah kita bacakan juga kepada almarhumah Titi Suwaini binti Paimun wa almarhum Paimun bin Ragin wa almarhumah Menik binti Karyo di Kromo wa almarhum Subur bin Parmon wa almarhumah Suciati binti Paimun wa almarhumah Kusmiatin binti Paimun wa almarhumah Nurul Aini binti Haji Sutrisno wa almarhum Sukarmon bin Kroma Prawiro. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah keluarga besar daripada jemaah kita ini Allah ampunkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, diterima segala amal ibadahnya, bukan hanya amal ibadah mereka tapi juga amal ibadah keluarga yang meminta doa ini. Begitu juga keluarga besar yang meminta doa ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan, dianugerahkan kemajuan, kesuksesan segala amal usaha yang mereka lakukan, karena mereka mengingat keluarga mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Begitu juga kita yang mendoakan. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita semua. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita yang lalu sudah masuk pembahasan Al-Kabiratul Ula,
dosa besar yang pertama kita bahas, tapi masih pembukaannya. Halaman 5 atau ada bawa kitabnya, bisa sama-sama kita membaca kitabnya. Ini kitab lebih kurang sudah hampir 700 tahun. Asyirku billah. Jadi dosa besar yang martabat pertama itu adalah asyirku billah, mensyirikatkan Allah, menduakan Allah. Fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'ani. Maka dosa besar syirik kepada Allah itu ada dua. Ahaduhuma, yang kedua, di antara keduanya apa? Ayyaj'ala lillahi nadan wa ya'budu ghairuh. Yaitu menjadikan karena Allah dia itu menyembah, jadi menyembah seperti Allah selain daripada Allah. Dia jadikan memanggil Allah, menyembah Allah selain daripada dirinya. Bisa paham tuh? Apa contohnya? Min hajarin. Ada orang menyembah Tuhan tapi yang disembahnya batu. Ada orang yang dia yakin ada Allah tapi dia lebih meyakini kerisnya, cincinnya yang ada kekuatannya. Ausajarin atau pohon. Ada nggak gitu? Dia yakin sama Tuhan tapi yang dianggap Tuhan itu adalah pohon. Atau orang Islam yang dia yakin ada Allah yang menolong tapi dia lebih suka menyimpan benda-benda keramat. Kan banyak benda keramat dari pohon-pohon, dari batang-batang pohon, tongkat, daun, jimat dari daun, dari kayu, gelang bahan, al-qomarin atau bulan. Ada orang yang menganggap bulan itu Tuhan. Au-nabiyin, atau ada juga orang menganggap nabi itu Tuhan, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair. Nabi Uzair itu Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai seorang nabi karena memiliki mukjizat yang mana mukjizat itu tidak biasa dilihat pada masa itu dan memiliki kelebihan-kelebihan sehingga umat Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran disebut itu kan wa qala an-nasara Isa ibnu Allah. Berkata orang Nasrani Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Wa qala Yahud Uzair ibn Allah. Uzair anak Tuhan. Uzair anak Tuhan. Ini udah level yang paling tinggi. Mereka kalau sudah menuhankan manusia atau menuhankan dirinya, seperti Namrud dan Firaun. Firaun itu kan untuk menakuti pengikutnya mengatakan dirinya Tuhan, padahal dia sendiri menyembah berhala. Dia sendiri menyembah pohon. Dia sendiri menyembah dukun. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Ternyata Firaun juga dia menyembah makhluk, padahal dirinya mengaku Tuhan. Ketika Nabi Musa melepaskan tongkatnya jadi ular, kepala ularnya itu Pak, saking besarnya Pak. Ketika itu Firaun
lagi istirahat, lagi di dalam kamarnya berbaring, disuruhnya ada dukun-dukun dia yang menghadapi Nabi Musa di luar istana. Ketika tongkat Nabi Musa dijatuhkan, jadi ular Pak, kepalanya saja ketika jadi kepala ular itu, Fir'aun terkejut. Istana itu, pintu gerbang istana itu hampir tertelan saking besar. Dan itu ular asli. Bukan ular sihir sebagaimana ular sihirnya penyihir Fir'aun. Karena beda, ular yang dari sihir itu sebenarnya itu hanya iluminasi saja. Makanya Bapak kalau lihat nanti orang kemasukan jin, atau Bapak bisa melihat jin gambar dia berbentuk harimau, ular dan sebagainya, dia nggak bisa gigit, nggak bisa makan. Sebagaimana ular asli memakan, nggak bisa. Tapi tongkat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa menjadi ular itu benar-benar yang menelan ular-ularnya para penyihir Fir'aun. Makanya penyihir Fir'aun langsung kaget, langsung bertekuk lutut, langsung taubat, langsung masuk Islam. Ausaikhin, atau ada syekh, tokoh orang tua yang dituhankan, ada nggak? Siapa namanya yang dari dia itu yang keribu rambutnya? Itu kan aku Tuhan itu. Yang dia mengajarkan meditasi, baru dia menggunakan sihir, bisa melepaskan tongkatnya terpancar air dari pohon, dari tanah gitu. Dia dituhankan Pak. Di kamera sama pengikut-pengikutnya, hasil kameranya itu wajahnya mirip kayak gambar Yesus. Pakaiannya orange. Jadi yang seperti ini banyak. Au malakin, atau raja. Ada nggak orang menuhankan raja? Banyak menuhankan raja. Jadi kalau Bapak di Saudi Arabia lebih takut raja daripada Tuhan sesungguhnya. Kalau Bapak nggak sholat nggak apa-apa, atau Bapak umpamanya benci terhadap kiai di sana, atau benci ajaran Islam, tapi sifatnya pribadi gitu ya, tidak diumumkan. Artinya gimana ya? Menghina agamanya, menghina. Tapi jangan coba-coba mereka terdengar menghina raja atau meremehkan raja. Wah, itu bahaya, mengerikan, sangat mengerikan. Jadi titah raja itu luar biasa, terutama di Saudi Arabia, di negara Teluk, Abu Dhabi, Emirat Arab itu, Emirat Arab. Jangan coba-coba kita melawan titah raja sultan. Tapi pemerintahnya ketika memberikan kebebasan, pantainya menjadi seperti pantai Bali, pernikahan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan satu hotel tanpa perlu membuktikan surat nikah, diperbolehkan dan sebagainya. Nah, itu jangan dilawan. Jangan coba-coba melawan peraturan pemerintahnya, ada yang berani. Jadi apa kata raja gitu. Tapi berbeda kalau kita takut sama raja dengan kita menuhankannya, itu beda ya, gak sama. Kita takut, memang harus takut daripada kita disiksa, di penjara. Memang Rasulullah mengatakan begitu. Kita nggak boleh mencela sultan meskipun sultan itu fasik, wa in fajara au fasik.
meskipun dia itu adalah durjana, tapi itu maksudnya negara diktator lah. Tapi kalau negara demokrasi, hadis ini nggak laku, hadis ini nggak boleh. Negara demokrasi kita harus terbuka, nggak boleh kita diktator. Wahada huwa asyirkul akbar, maka ini adalah syirik yang paling besar. Alladzi dzakarallahu azza wa jalla qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah akan mengampunkan selain daripada syirik kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita silap ini dan sebagainya, maka kita minta ampun dengan sedekah, Allah angkat dosa kita. Tapi kalau sudah tidak melakukan kesyirikan, maka Allah tak ampuni. Lantas bagaimana kalau kita taubat? Bisa. Contoh, dia bukan agama Islam, masuk Islam, maka diterima taubatnya. Atau dia orang Islam melakukan kesyirikan, jadi dukun, jadi peramal, jadi pesulap, jadi hipnotis, jadi apalagi kartu tarot, jadi orang guru pencaksilat batin, jadi apa lagi? Guru supranatural. Taubat, terima taubatnya. Kalau taubat, tapi rata-rata kan enggak, sampai mati dia begitu. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Kita ayat berikutnya apa? Inna syirka la zulmun azim. Surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Makanya ajaran seluruh para rasul dan nabi dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya pondasinya tauhid semua yang diajarkan, jangan melakukan kesyirikan. Tapi memang nggak bisa diberantas. Manusia ini susah memberantasnya daripada sifat itu. Padahal kita makhluk yang paling Allah muliakan, Allah sempurnakan, Allah banggakan. Innal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang paling sebaik-baik Allah ciptakan bentuknya manusia. Coba kalau kita sadari, Allah itu ciptakan bintang, ya, banyak bintang, jutaan mungkin menurut penelitian. Saya nggak pernah hitungnya. Bapak pernah hitung nggak? Pernah kita hitung di Google jumlah bintang, nggak sanggup itu. Jumlah planet masih bisa yang kelihatan itu. Coba Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan batu-batuan, batu meteor yang miliaran. Allah ciptakan planet saja, ada Mars, ada bumi, ada Neptunus dan sebagainya. Di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, kenapa manusia yang paling mulia? Di antara planet itu, Pak, matahari besar, bulan lebih besar daripada planet yang lain. Kenapa bumi lebih Allah unggulkan daripada planet yang lain untuk makhluknya yang bernama jin dan manusia? Kenapa nggak jin itu Allah ciptakan ditaruh di planet Neptunus gitu ya? Jadi kita nggak diganggu jin lagi, dibagi gitu. Kenapa mesti di dunia? Nah, itulah permintaan iblis. Makanya Allah balik ke dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Adam Allah telah turunkan ke bumi dari surga, iblis minta memohon sama Allah, ya Allah, aku minta panjangkan umurku sampai hari kiamat, boleh? Kemudian, ya Tuhan, izinkan aku untuk menggoda hamba seluruh
manusia dan jin di dunia. Jin itu anak iblis ya. Kata Allah boleh, kecuali satu, kecuali orang-orang yang bersyukur. Kata Allah, tidak akan bisa engkau goda orang yang bersyukur. Jadi disitulah kita merasa mulia bahwa manusia itu lebih tinggi martabatnya ketimbang makhluk yang lain. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, jutaan miliar makhluk yang ada di dasar lautan. Meskipun indah, tetap manusia yang Allah muliakan lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau kita bersyair, bersajak, mengambil kias bak lebah, sebagaimana dalam Al-Quran juga mengabadikan anak Allah ya. Tapi itu hanya sebuah perumpamaan yang sederhana agar manusia bisa menyadari dirinya. Tapi tetap lebih mulia manusia. Sejahat-jahat manusia lebih mulia manusia daripada binatang kalau dia bersyukur. Dari kejahatannya dia taubat. Tapi kalau dia tidak taubat, maka sia-sialah dia. Inilah yang Allah sebut, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmilu yalhaq aw tatrukuhu yalhaq. Kalau kami berkehendak, kami inginkan manusia itu semuanya beriman, ahli agama, jadi kiai semua. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Tapi kan tidak. Manusia itu lebih condong dia, kata Allah, mengikuti hawa nafsunya. Sampai-sampai Allah mengkiaskan dia seperti seekor gonggong. Tahu gak gonggong? Apa bahasa Betawinya? Anjing. Bahasa Betawi itu ya, bahasa Indonesia. Kata Allah, gonggong itu enggak pun diapa-apain, menjulurkan lidahnya. Kamu biarkan dijulurkan lidah, kamu ganggu juga dijulurkan lidahnya. Manusia begitulah dia, kalau dia tidak tahu bersyukur. Kalau dia meninggalkan agamanya, kalau dia tidak mengenal Tuhannya, nggak sholat, rumah mewah, gaji besar, bisnis lancar, istri 4 orang, nggak pernah sholat, ini seperti apa tadi? Gonggong. Bahasa Betawinya? Nah, saya nggak berani, saya sebut ya. Ini Allah yang cakap. Manusia ketika jauh daripada syariat Allah, kalau dia sudah nggak sholat, percayalah, syahwat nafsunya akan terus mengajak dia. Sedangkan kita Pak yang tiap hari sujud saja, ketika kita mau mengajak orang berdakwah penuh dengan trik dan intrik, penuh dengan cobaan, penuh dengan sikut-sikutan, penuh dengan hasad, iri dan dengki. Apatah lagi orang yang tak sholat, apalagi orang tak sholat. Kita katakanlah partai Islam. Partai Islam itu kan tokoh-tokohnya rata-rata kan orang-orang yang sholat itu kan. Tapi ketika mereka mau menjalankan partai itu penuh dengan cobaan, tapi itu harus dihadapi. Itulah pentingnya agama ini supaya bisa memfilter. Makanya kadang-kadang ada orang beragama ketika dia terjebak dengan simbol-simbol agama, menjalankan partai agama, ternyata ditangkap KPK kena korupsi, nggak tahan gaji besar ya kan. Masa gua gaji besar, istri cuma 1 ya, kepingin nambah. Besar kurang besar, jadi gaji DPR itu bukan baru sekarang viralnya, yang heboh Krisdayanti diwawancarai Akbar Faisal, bukan, udah lama.
terlambat. Gaji DPR sudah lama itu bersih 60 juta. Kalau gaji pokoknya 4,5 juta. Kalau dulu 4 juta sama kayak AMS, PNS. Tapi intensifnya, intensif telepon, intensif makan, tunjangan anak, tunjangan jabatan, belum lagi uang reses dan sebagainya. Bersih 60 juta, kotor 80, bahkan bisa 100 juta. Tergantung kalau mereka nanti dapat lobby-lobby dari maklar proyek bisnis raksasa dari negara asing, maka mereka dapat upeti ketika mau mengesahkan undang-undang, umpamanya undang-undang ekspor impor, undang-undang perpajakan. Maka banker-banker atau pengusaha-pengusaha besar itu akan mensupport uang sebesar-besarnya menggoda partai politik. Ini banyak kita salah, Pak. Kita sekarang banyak mesti buta tentang yang terjadi mafia-mafia undang-undang, mafia-mafia negara ini. Kita selalu menyalahkan anggota DPR. Itu salah, Pak. Jadi kalau mafia-mafia kelas kakap, kita katakanlah seperti Freeport dulu, Pak. Itu orang Amerika itu ketika mau mempertahankan Freeport, jangan sampai sahamnya itu bisa diambil oleh negara ini sebelum sekarang. Itu sebenarnya yang disogok itu bukan anggota DPR-nya dulu, Pak, ketua partai. Makanya saya heran, kenapa ada kebijakan negara, pemerintah yang didemo anggota DPR-nya. Seharusnya datangi rumah ketua partai. Disinilah kita masih buta politik. Maaf ya, semua komisi yang di DPR itu kalau tidak perintah ketua partai, mereka nggak berani. Mereka nggak berani menerima uang apabila mengesahkan undang-undang kalau tidak izin ketua partainya. Coba lihat sekarang ini seluruh ketua partai duduk manis yang didemo anak buahnya. Bisa Bapak bayangkan itu. Ketua partai, Pak, dia nggak perlu jadi anggota DPR, uangnya ratusan miliar. Dia tinggal duduk, lu anak buah, tiap bulan saya nggak mau tahu, saya minta 20 juta minimal itu, Pak. Ketua partai 20 juta per satu anggota. Berapa kursi dia punya? 8 kursi, 5 kursi, apalagi kalau udah PDIP ya kan? Itu mungkin udah puluhan kursi kan, sampai 30 kursi. Jadi jauh hal itu kita cerita dosa besar, bukan cerita parlemen. Jadi innahu man yusyrika billah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang berserikat selain daripada Allah akan musyrik, dia menyembah selain daripada Allah, maka Allah akan haramkan surga untuknya dan Allah campakkan dia dalam neraka, api neraka. Wal ayat fi dzalika katsirah. Ayat seperti ini kata Imam Tahawi banyak sekali dalam Al-Qur'an. Faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fa huwa min ashabin nar qat'an. Barang siapa yang dia mensyirikatkan Allah kemudian mati di dalam kondisi syirik, maka dia itu adalah penduduk neraka, dan ini sudah qat'an. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan, dan sebagaimana begitu juga orang yang beriman kepada Allah dan dia mati dalam kondisi mukminah, fa huwa min ashabil jannah, maka dia tergolong daripada penduduk surga. Wa in adzaba binnar, meskipun nanti dia diazab dulu neraka, karena memang boleh kita harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Tapi dengan adanya kita taklim, ya mudah-mudahan dosa-dosa kita insya Allah angkat. Hati kita yang selalu untuk di jalan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu ya. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Maukah kamu tunjukkan dosa yang paling besar, kata Rasulullah kepada sahabat. Sampai Rasulullah 3 kali. Mau nggak kamu mau tunjukkan dosa? Apa itu dosa yang paling besar? Oh, bala ya Rasulullah, ya. Apa itu ya Rasulullah? Al-Isra billah
yaitu pertama mensyirikatkan Allah, yang kedua wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Jangan sampai kita melakukan dosa besar gara-gara kita salah berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana kalau waktu kita telah meninggal? Maka perbanyak doa untuknya, perbanyak sedekah untuk orang tua, supaya kita diampunkan dosa-dosa kita. Karena kalau kita tidak pernah mendoakan orang tua, maka dosa-dosa kita yang paling kecil dan sampai yang paling besar sama orang tua kita yang pernah menyakitinya, maka itu susah untuk terhapuskan, terampuni. Kemudian bahkan mutaqiyan pada syafaqala ala wa qawlu zur. Kemudian Rasulullah melanjutkannya sambil duduk, dia mengatakan apa? Apakah kamu mengetahui dosa besar yang lain? Apa itu? Wa qawlu zur. Orang yang dusta, bohong. Ala wa syahadatu zur, saksi. Orang yang melakukan jadi persaksian dusta. Hati-hati ya. Pendusta dalam bisnis, pendusta kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian kita menjadi saksi bohong. Baik saksi di pengadilan, saksi di mana saja, di masyarakat, saksi di tatanan sosial dan sebagainya. Pamazal yukarrir wa hatta qulna laita tuhus syakat. Sampai sahabat apa? Diulang-ulang Rasulullah itu. Sampai kata sahabat udahlah. Saking takutnya udah, enggak usah diteruskan lagi. Wa qala, kata Rasulullah, iztanibus sab'a al-mubiqati. Jauhi kamu daripada 7 yang perbuatan dosa besar, sisa yang berat. Kata kalau min asyirku billah. Wa qala, dan yang sabul mubiqat kita terangkan ya minggu yang lalu ya, yang 7 dosa besar itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, apa dosa besar lagi? Man baddala dinahu faqtuluh. Kata Rasulullah, barang siapa yang murtad maka dibunuh dia. Mana Ustaz, tetangga saya ada murtad, kita bunuh? Jangan. Ini kalau dia di dalam negara Islam yang sudah ada undang-undangnya. Sama kayak pencuri. Ada orang mencuri itu kan hukum pidananya kan penjara, ada yang 2 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Maka kita nggak boleh mengeksekusi undang-undang secara pribadi, ya. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang murtad halal darahnya, maka bukan kita, negara yang memberikan eksekusi. Lantas bagaimana kalau negara nggak ada undang-undang ini? Ya sudah, tawakal, biarkanlah situ. Nanti Allah yang akan menunjukkan azabnya kepada mereka. Cuma hukum asalnya barang siapa yang murtad darahnya halal, itu hukum asal. Tapi kita nggak boleh mengeksekusinya. Sebagaimana gini, siapa yang melanggar lampu lalu lintas kena tilang 500.000 umpama. Saya mau tanya, Bapak dari RT berapa? RT 7, RT 1. Nengok ada orang naik motor melanggar lampu merah, Bapak tangkap, Bapak tilang, boleh nggak? Bapak bukan polisi, boleh nggak? Nggak boleh. Polisi pun nggak boleh, kecuali polisi yang memang sudah ada perintah SOP yang ditunjuk oleh lembaganya. Nggak semua polisi bisa. Contoh tekap umpamanya, tekap kan nggak boleh. Tentara juga kan nggak boleh. Tapi kan centang perenang Indonesia, tentara Pak ikut merazia juga, razia helm. Jadi pernah nggak gitu? Pernah Pak. Saya dulu waktu dari Jakarta ke Pekanbaru, turun dari pesawat naik dibonceng saya sama teman saya, ada dosen Suska Riau, UIN Suska. Motor jalan, saya nggak pakai helm, juga ya, nggak boleh. Itu tentara. Saya bilang, kewenangan Bapak apa gitu? Kita masuk nggak boleh pakai helm. Yang melanggar undang-undangnya itu memang benar pakai helm, tapi ini jalan protokol. Kita kan jalan
kedua kan yang berhak menegur itu memang aparat lalu lintas. Inilah dia. Ini contoh. Ini contoh yang nggak boleh dilakukan. Sama kayak seperti yang saya katakan tadi. Kalau bapak melanggar lalu lintas, masyarakat yang nangkap, bapak terima nggak? Nggak akan terima. Itulah dia. Tapi aneh. Itu yang terjadi di masyarakat kita ketika aparat kita itu tidak bisa menjalankan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Kalau enggak kita teruskan. Wa na'utani minasyirki ar-riya' bil amali kama qala Allah Ta'ala. Tadi kan syirik yang paling besar itu. Yang pertama, macam-macam kesyirikan. Baru kesyirikan yang kedua itu apa? Ar-riya'. Ria bil amal, dengan seluruh amal perbuatannya dia ingin ria, bukan karena Allah. Kama qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa Allah rabbi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kata Allah, barang siapa yang dia mau mengharapkan bertemu aku nanti di akhirat, maka dia harus beramal yang baik-baik dan jangan melakukan syirik dalam ibadah untuk menyembah Tuhan terhadap siapa. Artinya jangan kamu itu melakukan amal ibadah karena yang dasarnya adalah karena Allah, tapi kita melakukan karena manusia. Ini namanya syirik juga, tapi syirkul asghar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ay la yara'i bi'amali ahad. Artinya apa? Maka dia tidak melakukan riya, tidak ingin melakukan sesuatu itu karena siapapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah tanya, iyyakum wasyirkul asghar. Kata Rasulullah, kamu itu akan terjebak dengan perbuatan syirik yang kecil. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu dia disebut dengan syirik yang kecil? Qala ar-riya, dia mengatakan riya. Ini berat ini. Jadi ria ini obatnya satu, sholat jangan tinggal. Ria satu obat, sholat jangan tinggal. Kemudian dia melakukan amal sholat. Rukun Islam jangan tinggal, ya. Bukan hanya sholat, tapi sholat yang utama. Orang yang tak pernah melakukan kewajibannya, jarang melakukan kebaikan, jangan ngomong ikhlas. Percuma, itu lisan doang. Lisan doang. Jadi dua, amal orang yang Allah tolak di akhirat, di dunia tetap dapat. Orang tak berakidah yang gak ada agama, atau orang Islam yang ria, tetap dapat di dunia. Apa dapatnya? Ujian. Bapak melakukan kebaikan bukan karena Allah, dipuji kan apa? Dapat pangkat. Pangkat apa? Pangkat ujian. Atau bapak menyogok jadi jenderal, kan gak ikhlas itu. Allah akan kasih pahala. Bapak dapat nggak dari nyogok dari ganjarannya di dunia? Dapat. Naik bintang 1 dari letjen sama dapat jenderal. Iya kan? Dari letjen dapat maijen umpamanya. Dapat dari dunia. Orang-orang yang tak berakidah itu juga, dia bersedekah dia dapat di dunia. Tapi di akhirat semuanya akan hilang. Nah, itu dia ya. Jadi syirkul asghar ini akan bisa meruntuhkan kita. Tapi syirik ini, ria ini tidak semua perbuatan yang ditunjukkan itu ria. Kata Allah, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha fa tutuhal fuqara. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Apa dia amal ibadah yang dia malah dianjurkan untuk diumumkan? Apa itu? Gak boleh disembunyi. Azan,
Pak azab nggak mau, takut ria. Mak nggak pernah ajaran kita. Iya. Sholat 5 waktu itu ditujukan. Apa hukumnya? Menunjukkan ibadah sholat 5 waktu sunnah, bukan ria. Kecuali kalau kita sudah menyimpang, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin pamer, itu lain. Tapi kalau mengumumkan sengaja sholat yang wajib berpahala. Apalagi perbuatan yang wajib yang dia boleh diumumkan, zakat. Atau perbuatan yang mubah, yang sunnah, dia boleh diumumkan. Apa itu? Semuanya sebenarnya boleh. Semua perkara sunnah boleh, untuk tarbiyah boleh. Tapi artinya ketika kita umumkan, kita malah dapat pahala. Apa itu? Wakaf. Wakaf ini Pak, kalau nggak diumumkan bahaya. Anak cicinnya ini dijual karena wakaf. Tidak sedikit di Jakarta ini tanah kuburan dijual, tanah masjid dijual, ya. Ajarannya. Jadi ria tadi kita nggak boleh mengumumi, meskipun kita lihat ini tampang bapak ini kayaknya ria, terus saya lihat, ya gitu ya. Karena ada orang gitu ya, nengok tampang itu kayak ria saja. Tapi memang dia suka ria. Nggak boleh kita bilang, meskipun wajahnya itu seperti ria terus, nggak usah kita bilang dia ria, biarkan aja. Itu urusan Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak sampai pagi. Insyaallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamsalah. Saya pernah membaca postingan, Ustaz. Itu ada 5 atau 6 saya lupa. Itu kaitannya disebutkan malaikat yang nggak bisa masuk ke rumah kita dan tetap bersemayam dengan setan. Yang pertama itu kalau nggak salah keris ya. Yang kedua patung, yang ketiga boneka, keempat lukisan, 5 foto, dan 6 cincin. Itu penjelasannya seperti apa? Itu ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis banyak sekali, dari hadis yang dhaif sampai hadis yang sahih, bahwasanya innal malaika la yadkhulu al-bait, enggak akan masuk rumah apabila di dalam rumah itu fiha surah, gambar, wal kilab, anjing. Baru hadis yang lain lagi disebut apabila di rumah kita ada benda-benda keramat. Ini malah lebih berat lagi. Orang yang suka menyimpan benda keramat, bukan hanya malaikat yang nggak masuk, ibadah dia tertolak, Pak. Bapak pakai cincin, pakai apa saja boleh, bebas. Pakai keris boleh, tapi keris ya seperti pisau dapur. Bapak bikin keris cantik kali, tapi dia kayak pisau dapur aja, dia nggak ada isi jin, ya. Tapi saya mau tanya, apa ada orang mau bikin keris nggak diisi? Ada nggak? Dablek lah itu. Capek mahal mengukir-ngukir itu nggak diisi, saya kira nggak kena ada orang mau. Coba keris itu sebenarnya modalnya murahnya itu, Pak. Dari besi murni saja mungkin modal besi murninya 1 kilo sekarang 20.000 lah kita katakan. Besi murninya aja. Nempahnya mungkin taruhlah 200.000, 300.000. Sekarang harganya, Pak, keris itu bisa sampai 1,5 miliar, 2 miliar. Ketika dimasukkan jin, tapi tengok jinnya juga. Kalau tingkat RT jinnya murah. Kalau RT poncol yang masuk di keris itu nggak laku. Mesti tingkat Kota Madia, itu pun Kota Madia lihat juga. Kalau Kota Madia DKI nggak laku, Pak. Karena Kota Madia DKI ini kan mesti di bawah gubernur. Karena ada sistem pemerintahan gubernur ini kan apa dia? Di khusus DKI istimewa. Wali kota itu dipilih dan dipecat oleh gubernur. Kalau wali kota di Medan enggak, dia rakyat yang milih. Jadi kedudukan wali kota Medan atau di provinsi lain lebih tinggi daripada Jakarta. Begitu. Maka di kalangan jin juga begitu. Kalau keris bapak yang masuk tingkat RW, nah dia lebih tinggi daripada RT lah kekuatannya. Tapi kalau sudah yang masuk itu dia tingkat provinsi, nah itu lebih mahal ya. Itu dia ya. Jadi kesimpulannya
Kata Rasulullah apabila dia malaikat rahman nggak mau masuk kalau ada anjing atau surah gambar, yang dimasuk adalah patung. Patung yang disembah. Tapi kalau patung anak-anak kita yang untuk main-mainan boleh. Tapi itu pun kalau bisa diusahakan jangan, karena memang makhluk jin suka mampir di makhluk patung. Walaupun Rasulullah memberikan keringan untuk anak wanita. Boneka itu boleh untuk anak wanita. Tapi sebaiknya jangan. Kalau sudah besar dibuang. Itu dia. Jadi yang paling berat adalah ketika kita menyimpan benda keramat, menyimpan keris. Ini banyak masyarakat kita. Nggak usah masyarakat lah, jemaah saya banyak yang nggak mau membuangnya, Pak. Hampir mati saya nih, Pak, belajar ngajar, Pak. Mau mati saya ngajar. Tapi masih ada jemaah yang belum mau mendengarkan. Masih suka menyimpan keris, pakai cincin yang ada isinya. Apa? Dia mengatakan, Ustaz itu kan belum sampai ilmunya, katanya. Belum sampai ilmunya, katanya. Nah, itu. Tapi tanpa disadarinya, makhluk yang ada di benda yang disimpan, Pak, mengganggu istrinya, mengganggu dia, datang ke rumah mengeluh. Nah, barulah sadar. Kenapa lagi nggak selera istri sama suami, suami nggak selera nengok istrinya? Dipakai makhluk tuh, udah. Hati-hati itu, Pak. Jadi kalau istri bapak udah nggak selera nengok bapak, hati-hatilah itu. Maaf ya, hati-hatilah itu. Berarti dia udah puas dengan makhluk yang disimpannya. Cincin-cincin yang ada isinya, hati-hati. Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang romantis meskipun pasangannya jelek. Kenapa? Karena dia bersih, tidak ada yang ganggu. Tapi berapa banyak yang tampan, yang cantik, uangnya banyak, saldonya luar biasa ratusan miliar, tapi nggak betah di rumah. Rumah laksana istana, tapi kayak sarang gundurwo. Lebih suka dia ke kelabing, stres di rumah yang besar, masuk ke kelabing yang sempit, yang joget ada suara dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Jadi kesimpulannya, yang penting jangan ada makhluk jin, meskipun mengatasnamakan jin Islam. Ya, kita semua Islam di sini, Pak. Saya mau tanya, kita meskipun Islam di sini, bisa nggak kita amanah, saling membantu 100%? Nggak mungkin. Bisa nggak rumah kita bebas masuk? Nggak mungkin. Kita ada adab, ada aturan. Bapak nolong saya sekali oke, 2 kali oke, 3 kali saya minta tolong, Bapak penggal leher saya. Kita Islam. Bagaimana dengan makhluk yang tidak nampak, mengatasnamakan satu agama? Apa gratis dia nolong? Mana gratis, Pak? Kita minta tolong sama dia, kita minta tolong sesama manusia saja, kalau nggak dibayar kita nggak akan mau kerja. Makhluk yang nggak nampak dia bantu kita nggak bayar uang, Pak, nggak bayar uang. Ada orang bayar pakai bunga, tapi nggak cukup. Dia nggak akan itu yang dia minta, yang paling apa? Minimal istri kita dimintanya, anak kita diperkosanya. Minimal itu, Pak. Kita bangga lah kan, kita kebal, bangga kita, Pak, kita kebal. Iya. Kita bangga bisa membantu orang, tapi nggak sadar anak istri kita habis dizinahinya tiap malam. Maaf, saya bukan ngada-ngada. Banyak datang ke saya itu yang mengadu seperti itu. Bahkan ada kiai besar, Pak, suka miara kayak gitu itu. Anaknya, istrinya 3 orang habis dikerjain khodamnya. Menantunya ngomong sama saya, karena pengakuan daripada istrinya. Istrinya sendiri yang mengaku. Makanya jangan kita bangga dengan kesaktian, kebal, bisa terbang, ya. Burung aja nggak pernah sombong dia bisa terbangnya kan. Jadi wallahu taala alam bisawab. Udah azan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakatan wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.